La ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa nakhussu khususan ila ruh wa nahussu khususan abana wa ummahatana wa ajdadana wa jaddatana wa masyayikhana wa masyayikhana wa sandidatana wa sandidatana wa liman izzama'na hauna bisababi al-ijli. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilhum al-jannah. Syuhdillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kanasta'inu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali ada yang sakit terus kita doakan, insyaallah damang desa bihara-biharina. Allahumma rabbana zibil basa ishfi'an tasyabil hashifa illa shifa shifa'an ajilan la yughadiru saqaman. Na'udhu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma yajidu ayyuhal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah taala doa kita dikabul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif mu'allif rahimahullahu nafa'ana bihi fid darain. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Kita baca dulu matannya, kemudian kita lanjutkan syarahnya. Faslun, satu pasal fi bayani saktatis salat, bab yang menjelaskan tentang saktat di dalam salat. Saktatus sholati, sakta salat, situn ada 6. Baina takbiratul ihram, antara takbiratul ihram wa du'aul iftitah dan doa iftitah pertama.
Wa baina du'ail iftitah, antara doa iftitah wa ta'awudz dan ta'abudz. Wa bainal fatihati, dan antara fatihah wa ta'awudz dan ta'awudz, itu saktah. Wa baina akhiril fatihah, dan antara akhir bacaan al-fatihah wa amin dan amin. Wa baina amin, dan antara amin was surah, dan membaca surat, di sana harus saktah. Wa baina surah, dan antara selesai membaca surat war ruku'u, dan ruku', di sana harus ada saktah, artinya berhenti sejenak dalam bacaan, itu saktah. Ahaduha, pertama saktah itu baina takbiratul ihram wa du'aul iftitah. Satu, antara takbiratul ihram dan doa iftitah, di sana harus ada saktah jeda. Allahu akbar, saktah. Ukuran saktah kemarin ukurannya adalah bacaan subhanallah. Jadi jangan begini, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah, boleh. Harus saktah. Kalaupun toh mau nanti doa iftitah diulang kembali, itu Pak ya. Takbiratul ihramnya diulang kembali, gitu Pak ya. Allahu akbar, saktah. Ya liren heula sakedap saukuran bacaan subhanallah. Wahia kathiratun, di antara doa iftitah itu kathiratun, banyak. Paminha, di antaranya doa iftitah itu ya Bapak sudah hafal. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sudah tahu kan Pak artinya Pak? Kan kita baca setiap hari ya guys, ngaos naon atau teh hartos naon. Wajah tu, aku telah hadapkan wajah ini, gitu kan Pak ya. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, terhadap wajah pencipta langit dan bumi. Hanifan musliman, yang telah memilih aku musliman sebagai seorang muslim. Wa ma ana minal musyrikan, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan matiku, wa mamati, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi, milik Allah, Rabbul alamin, dat semesta alam, yang ngatur semua alam. Jadi Pak, di sana kita sudah pasrah kepada Allah. Ya, mangga Gusti dek beureum, dek hideung, rek maot, rek hirup, gitu. Lillah, semuanya milik Allah. Pasrah, seharusnya bergetar jiwa teh didinya. Tapi anger tatkala didinya pasrah teh pikiran teh ngalayang karena hutang ka sawah. Inna sholati, sholatku, itu ya ibadahku, hidupku dan matiku, Rabbul alamin.
La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika, dan terhadap hal itu umirtu, aku diperintah. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk golongan orang-orang muslim. Itu Pak doa iftitah yang pertama. Wa minha, juga diantaranya boleh Pak doa iftitah itu alhamdulillahi hamdan kasiron thayyiban mubarakan fihi. Nah, gimana katanya Pak? Alhamdulillahi hamdan kasiron thayyiban mubarakan fihi, segala puji milik Allah. Hamdan kasiron, pujian yang banyak, thayyiban baik, mubarakan berkah, fihi dalam pujian tersebut. Nah boleh. Jadi dalam takbir, setelah takbiratul ihram, Allahu akbar, sakta alhamdulillahi hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Boleh doa iftitah bacaan itu di antaranya. Wa minha, juga di antaranya doa iftitah itu juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu juga dikategorikan sebagai doa iftitah. Nah, subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji milik Allah, wala ilaha illallah, dan tiada Tuhan selain Allah, wallahu akbar, dan Allah zat yang maha agung. Nah, itu juga termasuk doa iftitah. Wa minha, juga diantaranya Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini nih yang hampir rata-rata kita pakai. Ya, karena semuanya juga hadis sahih Pak. Itu Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu juga termasuk doa iftitah. Wa minha, juga diantaranya termasuk doa iftitah adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni bil ma'i wath thalji wal barad. Itu juga termasuk doa kita. Wa bi ayyi haftataha hasalat ahlus sunnah. Nah, kata Syekh Imam Nawawi, dengan tadi doa iftitah yang dibacakan, mau mana saja, mau nomor 1, 2, 3, 4, 5, nah gitu Pak ya. Dari tadi yang dibacakan nih sudah tercapai asal kesunahan. Jadi ya boleh silahkan Pak, mau yang mana saja, tidak menjadi masalah. Lakinnal awal, tapi yang pertama, mana yang pertama Pak? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Afdaluha, lebih afdal, bisa dipahami Pak. Nah, jadi dibanding yang 2 sampai 4, yang pertama afdal. Makanya kita yang senantiasa membaca itu afdal. Meskipun tadi tercapai kesunahan, kalau Allahumma apa Pak, ba'id baini, boleh, nggak jadi masalah. Nah, tapi afdaluha al-awwal, yang utama adalah yang nomor 1. Wa yustahabul jam'u baina jami'i dzalika lil munfarid. Boleh kalau sholat sendiri doa iftitahnya dijama apa semuanya, boleh, nggak menjadi masalah. Tapi syarat
sendiri gitu. Jangan berjamaah juga boleh, tapi harus rodin, makmumnya harus pada ridho. Nah ieu teh panjang-panjang teuing doa iftitah teh maca naon, can wae maca Fatihah, tah jangan sampai makmum bertanya-tanya seperti begitu. Kebejaan heula upami bade gitu nya. Jantan boleh-boleh saja. Setelah itu Pak ya, tadi dibacakan semuanya gitu Pak. Ni wajjatu, kemudian alhamdulillah hamdan katsiran subhanallah walhamdulillah Allahumma baini semuanya aja dibaca boleh. Tapi itu dalam situasi sendiri, dan berjamaah pun juga makmum harus ridho. Kalau tidak ridho bitatwil, nah ya jangan, cukup saja Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Biasanya itu dipakai dalam sholat tarawih saja Pak ya. Kalau dalam sholat sunat biasanya, padahal doa iftitah itu bukan hanya saja dalam sholat fardu, dalam sholat sunnah pun juga dianjurkan. Tapi boleh. Kenapa tarawih kok cepet banget iftitahnya? Ya mungkin hanya baca itu saja Pak. Dan iftitahnya yang sedikit, tidak menjadi masalah gitu. Khilafan lil adroi, tentu berbeda dengan pendapat adroi. Kalau mendapat pendapat adroi, ya kalau kaitannya berjamaah janganlah gitu ya. Jangan itu artinya apa? Jangan terlalu panjang sehingga tadi tidak ada keridoan dari makmum. Nah, itu Pak. Itu. Wa yazidu min dzikri, boleh juga ditambahkan dengan menyebutkan. Setelah contoh tadi memakai yang pertama apa yang afdol? Wa ana minal muslimin, tidak langsung baca Fatihah. Baca apa Pak? Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dolamtu nafsi wa ataraftu bidanbi faghfirli dhunubi jami'an fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha fa innahu la yasrifu sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'diyaka wal khair kullahu fi yadaika wasyarru laka ilaika ana bika wa ilaika tabarakta rabbi wa ta'alaita falakal hamdu ala ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaihi. Ah panjang eta mah teu apal. Serana teu apal. Uyas lah, tidak menjadi masalah itu Pak gitu ya. Boleh kalaupun mau ditambah dengan doa tersebut. Iya. Qauluhu wasyarru laisa ilaika, ucapan di sini ada kalimat asyarru laisa ilaika, kejahatan laisa bukan ilaika kepadamu, ay la yataqarrabu bihi ilaika, tidak mendekat kepada Allah. Wakila la yufarridu bil idofati ilaika, la yufarridu tidak diifradkan bil idofah dengan idofat ilaika kepadamu, kepada Allah. Wa inama yas'adul kalimut thayyibu, tetapi yang diinginkan oleh ucapan tersebut yang baik adalah al amalus shalih. Jadi perbuatan baik disandarkan kepada Allah, kalau perbuatan buruk jangan disandarkan kepada Allah. Waqila laisa sarron binisbati ilaika, dikatakan bukan kejahatan itu dinisbatkan kepada Allah. Fa innahu khalaqtahu li hikmatin baligho, karena Allah menciptakan keburukan tersebut ada hikmah yang tersampaikan gitu Pak ya. Wa innama huwa syarrun binisbali khalqika, sesungguhnya huwa yaitu syarrun kejahatan binisbah dinisan li khalqika kepada makhluk. Jadi kejelekan itu jangan disandarkan kepada khaliq, harus disandarkan kepada perbuatan makhluk gitu Pak ya. Naqalahu Suwaifi anil Mufti Al-Khatib, dinukil dari Imam As-Suwaifi anil Mufti Al-Khatib, yaitu dari kalimat tadi Pak wasyarru laisa ilaika. Nah itu boleh kalaupun mau ditambah dengan zikir tersebut, tidak menjadi masalah. Upami apal, upami tidak apal mah ya sekedah gitu Pak ya. Wa'lam, selanjutnya ketahuilah
anna du'a al-iftitah, sesungguhnya doa iftitah la yusannu, tidak disunahkan illa bisyuruti khamsah, kecuali 5 syarat. Artinya dalam 5 kondisi ini nggak usah membaca doa iftitah. Bisa dipahami Pak? Nah, dalam situasi kondisi yang 5 ini nanti yang disebutkan tidak disunahkan membaca doa iftitah. 1, ayyakuna fi ghairi salatil janazah, di dalam salat jenazah tidak disunahkan membaca doa iftitah. Langsung saja Allahu Akbar, langsung membaca surat Al-Fatihah gitu Pak. Nah, jadi tidak disunahkan di dalam walau alal qabri, meskipun sholatnya di pemakaman. Boleh kan Pak sholat jenazah di pemakaman? Boleh, tidak menjadi masalah gitu Pak ya. Tapi tentu tidak lebih dari 3 hari. Nah, saya lagi tidak lebih dari 3 hari gitu Pak. Masa tahun gitu Pak ya. Ujung-ujung sholat jenazah di mana Pak? Nah, gitu ya, tidak boleh lebih dalam 3 hari. Nah itu biasanya kan karena masyakot sebetulnya Pak, karena masakoti masapah, kesulitan dalam perjalanan sehingga tidak bisa bersama-sama melaksanakan sholat jenazah karena ada masyakot. Tentu kalau tidak ada masyakot, tidak seyogianya Pak melakukan sholat jenazah di mana? Di pemakaman, kalau tidak ada masyakot gitu Pak ya. Nah itu jadi yang pertama, tidak dianjurkan membaca doa iftitah di dalam sholat jenazah. Kedua, wa alla yakhafa pauta waqtil ada wa huwa ma yasauraqah. Tentu alla yakhafa, yang kedua dalam situasi dia takut tertinggalnya melaksanakan sholat fardu, yang tersisa hanya 1 rakaat saja. Ya mungkin sholat ke akhir nakeun gitu Pak ya. Jadi rada rusuh ya 5 menit dege dek waktu asar gitu. Sedangkan dia sholat duhur. Nah, yang penting sholat duhur bisa tertunaikan sebelum masuk waktu asar. Nggak apa-apa. Tidak membaca apa-apa doa iftitah. Jadi yang rukunnya saja. Gitu. Sholat masbuk ya. Termasuk sholat. Nah, sebentar ya, nanti ada di bawah. Sabar. Gitu sabar. Nanti kan ada 5 Pak ya. Sabar baru 2. Itu ya. Nah, itu. Jadi yang kedua, takut tertinggal apa Pak? Sholat waktu sholat, sehingga ya yang tersisa ada keleluasaan waktu hanya dapat menyelesaikan 1 rakaat gitu. Yang mungkin karena elat juga Pak dia sholat di sana. Nah, jadi karena takut habisnya waktu gitu, waktu untuk melaksanakan sholat. Ya nggak apa-apa, tidak membaca doa iftitah gitu. Jadi bacaan doa iftitah itu kan termasuk sunat Pak ya. Sunat apa? Sunat hayat. Nah, saktah juga termasuk sunat hayat. Ketiga, nah ini Pak, wa alla yakhafal ma'mum fauta ba'dal fatihah. Wa alla, seyogianya tidak ada rasa takut seorang makmum fauta meninggalkan ba'dal fatihah, sebagian surat al-fatihah. Masbuk itu Pak tadi, karena aduh takut nih imam sudah baca fatihah, kita datang takut saya tidak bisa kebagian membaca surat Al-Fatihah. Nah, jadi kalau masbuk nggak usah gitu. Takut diri kita tidak kebagian membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau ada keleluasaan waktu, meskipun kita masbuk bisa sempat membaca Al-Fatihah, tapi dah jarang tuh panu masbuk mah. Gitu ya, jarang kebagian. Nggak bisa maca Fatihah oke sebetulnya nama ya bersyukur gitu. Nah, kalaupun toh tadi masih ada kebagian waktu, boleh, tidak menjadi masalah. Mungkin masbuknya imam baru baca apa-apa alhamdulillahirabbil alamin, kita datang baca takbiratul janten dalam posisi imam membaca surat Al-Fatihah, kita masbuk baca doa iftitah, ya tidak mengapa.
gitu. Yang pendek saja tuh Pak gitu ya, yang pendek saja. Jadi tidak mesti wajah tuh wajhi gitu ya. Cukup dengan yang pendeknya saja. Alhamdulillahi Allahu akbar kabi walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu Pak kaitannya dengan masbuk. Yang ke tiga ya, ketiga. Yang keempat sudah kan yang barusan wala yakhafan pautu ba'dal Fatihah, tidak ada ketakutan bagi seorang makmum tertinggal bacaan surat Al-Fatihah. Ya, ini masbuk juga. Berarti masbuknya dalam kondisi masih bisa membaca Al-Fatihah juga sudah untung. Jadi ya tidak disunahkan. Wa alla yadrakal imam wa alla yudrikal imamu fi ghairil qiyam. Mengetahui imam tidak dalam kondisi berdiri. Walau adrakahu fil i'tidal, jika mengetahui imam dalam kondisi i'tidal lam yatatih. Ya jangan ba'itidal, langsung saja ikuti apa imam i'tidal, berarti kita belum termasuk rakaat yang pertama, hanya mengikuti siapa? Imam. Langsung saja kalau kondisi imam sedang i'tidal, ikuti saja i'tidal. Kalau sedang ruku kaitannya tadi ikuti saja. Siapa kan berarti kan kalau ikut ruku, ikut satu rakaat, berarti nggak usah baca doa iftitah, tidak disunahkan karena kaitannya dengan masbuk gitu. Nah, tapi kalau kondisi masbuknya tatkala kita hanya menyaksikan imam sudah tidak ikuti saja tidak, tapi sebagaimana biasa takbiratul ihram terlebih dahulu, tapi itu nanti tidak termasuk dalam satu rakaat gitu Pak ya. Berarti masbuk nikmat in adraku tasyahud. Berbeda dengan kaitannya tatkala kita mengetahui imam dalam kondisi tasyahud. Wassalam al-imam, dan posisi imam sudah salam baru kaitannya mungkin ya terakhir kan, kalau tasyahud akhir atau dalam kondisi tasyahud awal kita datang nih masbuk ya sebagaimana biasa baca saja doa iftitah sehingga boleh menunggu imam berdiri. Bisa dipahami Pak? Ya sebagaimana biasa untuk membuka sholat kita. Jadi kalau tatkala ruku dan i'tidal tidak disunahkan, tapi tatkala menyaksikan imam dalam kondisi salam terakhir, mungkin ya sudah dalam kondisi duduk terakhir dalam sholat atau tasyahud awal kita datang ya sebagaimana biasa saja baca doa iftitah yang tertib, disunahkan seperti begitu. Nah, itu kalau menyaksikan imam dalam kondisi tasyahud dan salam, mengucapkan salam. Au qama qabla ayyajlisa, atau dia berdiri sebelum duduk. Dia berdiri sebelum duduk, mau sannalahu ayyaftatihah, maka disunahkan untuk membaca doa iftitah. Gitu Pak ya. Ya sedang duduk kan Pak ya, mau naik rakaat keberapa? Kedua. Kita datang pada posisi imam sedang duduk mau naik ya kita sebagaimana saja biasa membaca doa iftitah gitu Pak ya. Begitu datang tadi kan ya. Pas ruku datang kita berdoa ruku masih satu rakaat. Kita datang kan pas imam lagi ruku nih. Ya. Kita takbir dulu langsung ke ruku. Masih satu rakaat. Ya. Tanpa Al-Fatihah. Tanpa Al-Fatihah. Innama ju'ilal imamu liyutama bihi. Padahal sekalipun itu kan rukun Al-Fatihah. Iya, sekalipun kan syarat masbuk itu jangan tertinggal 2 rukun. Ya, diantaranya termasuk 2 rukun itu adalah Al-Fatihah dengan ruku. Kalau terlebih dari itu berarti baru. Cuma satu masih. Ya, kalau cuma satu masih bisa, tidak menjadi masalah. Jadi kaitannya kalau ikut ruku masih nggak apa-apa, 1 rakaat ikut tidak dikategorikan masih ya. apa? Terhitung 1 rakaat ya. Ya, kalau ikut ruku terhitung 1 rakaat. Jangan lebih dari 2 ya. Ya, jangan lebih dari 2 rukun. Kalau lebih dari 2 rukun tidak termasuk ya tidak terbawa dalam 1 rakaat bersama imam.
kalau masbuk misalkan kita baca Fatihah, tapi Ya. langsung imam ruku, Fatihah kita sebagai yang masbuk itu tamatkan dulu atau ikut ruku. Oh, ya kaitannya berjamaah innama ju'ilal imamu liyutama bihi. Meskipun belum selesai bacaan Fatihah kita ikut imam saja. Enggak usah ditamatkan. Karena kondisinya satu memang kondisi masbuk. Gitu Pak ya, kondisi masbuk. Meskipun dalam kondisi tidak masbuk juga, kalau bacaan kita belum selesai, imam ruku, ya ruku saja. Imam berdiri tegak, ya ikut berdiri tegak. Gitu Pak. Itulah konsekuensi kita menjadikan seseorang menjadi pemimpin, harus taat. Gitu Pak. Imam tadi Pak, yang seharusnya tasyahud awal, gitu Pak ya, yang seharusnya tasahud awal makmum tahu dan sadar, imam malah berdiri. Ya, kukuh nutung-tung teh imam nangtung makmum tasahud awal. Jika nu bener makmum teh gitu kan. Ya tuh ngapain salat berjamaah nurutkeun imam kalau tidak mau mengikuti imam, sudah berdiri saja. Gitu kan dulu sudah disampaikan Pak ya, kalau sudah berdiri tegak pada rakaat ketiga dan tahu dan sengaja maka batal sholat. Makanya ikut saja berdiri, jangan tasawuf awal makmum, berdiri saja ikuti imam pada rakaat keberapa? Ketiga. Itu sudah disampaikan dulu. Pak, pada imam di ayat apa yang terakhir Ya. menjelang mau salam sebelum mau datang kita takbir langsung Duduk. Ya, ya boleh langsung duduk. Tapi di sini kan disunahkan kalau menyaksikan imam dalam kondisi tasyahud, kita takbir membaca doa iftitah. Jadi jangan langsung apa-apa, jangan langsung duduk. aja. Ya, baca doa iftitah sebagaimana biasa. Selesai baca doa iftitah, langsung apa? Duduk. Gitu kalau memang menyaksikan imam dalam kondisi tasahud wassalama dan menyaksikan imam dalam kondisi salam. Kan kalau ke dalam kondisi tasahud mungkin kita masih ikut bisa duduk, tapi kalau dalam kondisi salam karena mungkin ya tidak duduk, lanjutkan saja kita baca. Ya. Iya, ya termasuk gitu ya. Salat berjamaah. Itu jangan salah. Ya. Salah. Jadi harus duduk dulu. Gitu. Kita pas imam salam, kita langsung aja teruskan ya. Ya, langsung teruskan saja bacanya. Jika selesai membaca doa iftitah, imam masih tasyahud akhir, duduk saja dulu. Nah, tapi kesunahan kita tadi sebagai orang masbuk membaca membaca doa iftitah gitu. Jangan Allahu Akbar langsung ikut dulu, baca saja sebagaimana biasa doa iftitah. Supados setelah meeting atuh doa iftitahna anu pendek. Oleh tidak menjadi masalah gitu. Wa alla yashra'a fi ta'awud awil qira'ah walau sahwan walam yu'adda ilaihi. Wa alla yashra'a, tidak disyariatkan dalam ta'awud awil qira'ah di dalam atau dalam membaca walau sahwan meskipun lupa walam yu'adda ilaihi, tentu tidak diulang kembali. Ya kalau lupa mah yang enggak usah diulang kembali karena kaitannya dengan sunnah alah hilap tengah doa iftitah sudah apa sudah ruku gitu atau sudah selesai baca surat gitu Pak. Tentu layu ada, lanjutkan saja karena itu kaitannya sunat hayat. Jika merasa lupa dengan bacaan doa iftitah. Kalau misalnya waktu ruku, saya nggak baca Al-Fatihah tadi, gimana solusinya? Misalnya Ya bacanya alah dia ingatnya waktu ruku. ya ingatnya waktu ruku apakah kembali lagi baca Al-Fatihah atau lanjutkan ruku? Ya lanjutkan saja, nanti ditambah dengan sujud sahwi gitu. Dan yang tadi hampir sama begitu ya. Misalkan kita kan mendengarkan Al-Fatihah, Ya. lalu amin. Tapi tidak terbuai dengan surat yang dibacakan oleh
itu imam. Jadi kita lupa tidak baca Fatihah begitu yang banyak membaca. Ya. Terus ruku gitu. Apa memang asal sahwi? Berjamaah ya ikuti saja imam, nggak usah sujud sahwi. Terbuai dengan bacaan imam jadi pohon yang baca Fatihah. Ya lanjutkan saja, ikuti saja imam karena sudah makmuman. Berarti nya bisa jadi dalam kumaha oge malaweung eta teh salat. Lain terus malaweung gitu. Kalimat diubah. Gitu. Nah, itu Pak ya. Yang pertama. Wasaniha. Lanjutkan, masuk sih ada waktu seperempat menit lagi. Kita sampai isyraq saja Pak ya. Wasaniha kedua, saktah itu baina doa iftitah wa ta'awud. Antara doa iftitah, kalau tadi antara takbiratul ihram dengan doa iftitah, di sana harus berhenti dulu bacaannya, koma heula gitu Pak ya. Nah sekarang mah antara doa iftitah dengan ta'awud. Ta'awud itu sunnat hayat. Tatkala selesai doa iftitah kemudian ketahu wa ana minal muslimin, berhenti dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu ta'awud. Jadi antara akhir doa iftitah dengan ta'awud. Ta'awud di dalam salat itu hukumnya sunnat hayat. Gitu Pak ya. Ta'awud itu pun di rakaat awal Pak ya. Apa? Ta'awud di rakaat. Kita baca dulu selesai Pak ya. Kita selesaikan. Jadi jawabannya itu ada di sini sebetulnya Pak semuanya. Bapak Wedut itu sabar. Jawabannya bukan. Itu ya nanti ada di sini Pak ya. Sabar dulu Pak, santai saja. Ya bagus, nggak apa-apa. Nanti jawabannya ada di sini. Wa afdalus sigah ayyakula, sebaik-baik sigat di dalam ta'awud itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awud Pak ya. Wakilah ada juga yang mengatakan sigat ta'awud itu adalah a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Boleh Pak? Mau yang mana? Yang gampang saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim itu sajalah. Atau ada boleh a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Boleh itu juga. Wa huwa mustahabun, disunahkan fi kulli rakaatin, dalam setiap rakaat. Itu ya. Jadi bukan pada rakaat pertama saja. Yustahabu, disunahkan fi kulli, dalam setiap rakaatin, li qiraatin au badlaha, untuk membaca Al-Fatihah atau gantinya dari bacaan Al-Fatihah. Karena mungkin ada orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah, bisanya ta'awud doang, yang nggak jadi masalah gitu Pak ya. Aubadlah. Lakinnal aula akidun, tentu yang lebih utama akidun, itu yang pertama, untuk membaca surat Al-Fatihah. Wa fi kulli qiyamin, dan di setiap berdiri, min kiamatil kusuf, tatkala sedang melaksanakan apa kusuf, salat gerhana. Wa yafuta bisyuru fil qiraah, juga disyariatkan yafut, meninggalkan fil, dalam bacaan, walau sahwan, meskipun dalam keadaan lupa. Jadi kalaupun lupa, masih dalam posisi apa-apa, belum jauh, boleh diulang kembali untuk membaca ta'awud gitu. Tapi kalau sudah bacaan surat apa-apa, bacaan surat sudah ruku, alah tadi nih belum ta'awud, enggak seperti begitu, dilanjutkan saja. Tapi kalaupun tadi kaitannya walau sahwan, meskipun lupa, bihilapi, berbeda, malau sabaqa lisanuhu fala yafuta, jika memang lisannya mendahului fala yafuta, maka jangan ditinggalkan. Contoh begini Pak, wa ana minal muslimin,
Bismillah, a'udzubillah boleh tidak menjadi masalah. Ya kan dia lupa, apa tahu keburu lidah ini mendahului apa Bismillah. Ya kembali saja kepada ta'awud gitu. Jika memang lidah mendahului bacaan sementara ta'awud belum ya dibaca gitu. Ustaz, kalau imam harus disuarakan kalau ta'awudnya. Gitu ya. Memang kaitan dengan ta'awud karena hukumnya sunnah hayah tidak disyariatkan untuk dijaharkan. Ya cukup dengan apa disirkan saja gitu. Disirkan itu ya yang penting terdengar oleh diri kita sendiri. Jangan-jangan di dalam ta'awud, dalam masalah bismillah saja masih ada permasalahan antara dijaharkan dan disirkan. Tapi mereka adapun yang jahar dan sir tetap membaca bismillah, karena bismillah ada sebagian mengatakan termasuk surat Al-Fatihah, ada yang juga berpendapat tidak termasuk surat Al-Fatihah, makanya tidak disirikan. Wasyurutuhu, dan syarat membaca ta'awud itu syurutu doa iftitah ya sama seperti syarat membaca doa iftitah. Jadi syarat membaca ta'awud sama seperti syarat membaca doa iftitah. Lakin tetapi yufarikuhu, yang membedakannya bi anahu yusanu bi sholatil janazah. Doa iftitah ta'awud ini disunahkan di dalam sholat janazah. Tapi kalau doa iftitah dalam sholat jenazah tidak disunahkan. Jantan Pak dina sholat jenazah mah Allahu Akbar kan tidak disunahkan baca apa doa iftitah. Tapi kalau ta'awud disunahkan, baca saja ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam salat apa? Janazah. Jadi ta'awud disunahkan. Wa fi malau tada bi imamin jalisin, juga tatkala bermakmum dengan imam yang sedang duduk, wajala samau, kemudian duduk bersamanya, payati bihi ba'da qiyamihi, payati maka datang bihi dengan imam ba'da qiyamihi, setelah berdirinya. Tetap juga di sana dianjurkan untuk ta'awud. Li annal qira'ata lam tusyrafiha, karena bacaan tidak disyariatkan dalam itu, wa mahluha, dan tempatnya ba'dal iftitah, setelah iftitah, wa takbir, dan takbir sholatul id, di dalam sholat id. Jadi di dalam sholat id mah setelah apa? Setelah doa iftitah. Tetap kaitannya dengan ta'awud. Mahalluha ba'dal iftitah, tempatnya setelah doa iftitah. Wa takbir, dan takbir sholatul id, di dalam sholat id. Ya kan takbirnya berapa kali Pak? 7 kali, langsung ta'awud gitu Pak. Itu kaitannya dengan bacaan ta'awud. Gitu. Jantan fi kulli raka'atin. Rakaat pertama baca ta'awud. Rakaat kedua baca Allahu Akbar. Tentu di sana ini dulu Pak, saktah dulu ya. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saktah dulu juga di sana. Baru bismillahirrahmanirrahim pada rakaat kedua, ketiga, keempat gitu Pak ya. Itu pikuli rakaat, dalam setiap rakaat disunahkan untuk membaca ta'awud. Tentu kaitannya tidak dijaharkan, disirkan saja. Wasalisuha, dan yang ketiga bainal fatihati wa ta'awud, antara fatihah dan ta'awud. Di sini tidak ada syarahnya. Wa rabi'uha, keempat, baina akhiril fatihah walad wa huwa ad-dallin wa amin. Jadi antara akhir fatihah dengan amin itu harus ada saktah Pak. Waladdallin amin. Pakai robik birli tidak Pak? Tidak. Ada nanti di sini Pak ya. Mancing saja dulu. Gitu ya. Kami takut gitu ada yang suka baca robik birli. Ada di sini keterangannya. Qala Nawawi fi Tibyan, Imam Nawawi berkata di dalam kitab Tibyan, liyustahabbu likulli qari'in bis shalah,
disunahkan bagi setiap qari yang membaca fi salat dalam salat au fi ghairiha atau di dalam yang lainnya idza faraga minal fatihati. Jadi disunahkan jika selesai membaca surat Al-Fatihah, baik bacaan Al-Fatihah itu di dalam salat atau bacaan Fatihah di luar salat, amin ayyakula amin, maka ucapkanlah amin. Jadi sunnah hukumnya Pak gitu ya. Jadi waladhdallin, awas alhamdulillah eta mah versi Zaitun atuh. Kenapa mesti amin gitu ya? Nah, itu ya. Amin Pak, disunahkan mengucapkan amin, sudahlah. Apa artinya? Yang penting mah kita mah menjalankan kesunahan we gitu. Gitu Pak ya. Kan amin artinya apa Pak? Ya, kan banyak orang yang dengan versi yang banyak mengartikan amin gitu Pak. Yang penting amin. Wa fi amin, dan dalam amin arba'ul lughat, ada 4 bahasa. Qala ulama mengatakan afsahuha amin bil maddi wat takhfif. Afdalnya mengucapkan amin itu dengan panjang tapi ringan. Amin. Itu afdal. Waladhdallin. Amin. Panjang tapi ringan. Jadi tidak diberatkan. Itu afdal. Watsaniyah bil qasr. Dan yang kedua boleh bil qasri, dengan memendekkan. Amin boleh. Biasanya mah tergantung imam eta teh. Imamna waladhdallin. Rawasanana kumaha? Amin. Amin. Tapi kalau imamnya waladhdallin, amin. Tergantung imam gitu Pak ya. Itu. Boleh dengan amin, boleh, tidak menjadi masalah. Aminnya pendek. Apa? Amin. Amin. Sebentar Pak ya. Wahatani masyuratani, tentu itu adalah yang masyur. Kalau amin, karena kan setelah mim ini ada huruf ya, berarti maddo bi mutlak. Memang kalau maddo bi minimal 2 harokat gitu Pak ya. Jadi itu yang masyur. Masyur itu yang tenar. Amin. Kemudian amin itu masyur. Boleh, tidak menjadi masalah. Ada yang syad, yang syad nu jarang gitu Pak. Nu kumaha nu jarang? Bil imalah ma'al mad. Imalat itu condong tapi dipanjangkan. Kan imalat itu di dalam Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Jadi amin. Boleh Pak. Ya imalah karena iya, ngan syad eta teh Pak jarang. Ngan kade ulah kena-kena geus diajar maca nu jarang nyebut amin. Syad. Jadi jangan menimbulkan apa-apa ya kerisuhan. Kena-kena terus diajar. Nah, enggak boleh amin juga. Gitu. Iya, di Maroko. Boleh diimalatkan, Pak. Amin. Gitu kan. Waduha juga kan. Waduhe imalat. Boleh. Walaili idza saja gitu. Bukan imalah, ada di dalam hukum tajwid Pak imalah gitu. Nah, gitu. Tapi tadi itu syad. Syad itu apa-apa jarang. Sudahlah, jangan menimbulkan kontroversi dengan berbagai macam hazanah keilmuan. Ambil saja secara keumuman biar maslahat mursalah. Amin. Gitu Pak Senja. Gitu. Perbedaan artinya masing-masing atau sama aja? Ya sama saja. Kalau yang 4 ini mah tidak merubah kepada arti gitu Pak. At-Tawhul Wahid min Hamzah Al-Kasai itu diceritakan oleh Wahidi an Hamzah Al-Kasai. Warabi'ah, dan yang keempat adalah tasydidul mim ma'al mad, dengan mentasydidkan huruf mim tapi dengan memanjangkan. Amin boleh. Tapi itu syad. Syad itu apa? Langka, jarang gitu. Jadi ada 4. Amin pertama, kedua amin, ketiga
amin. Keempat, amin. Boleh. Gitu Pak. Itu. Jadi ada 4 lughat bahasa. Hakaul Wahidi anil Hasan wa Salim bin Bardo. Qala wa yudzalika ma ruya an Ja'far as-Sadiq radhiyallahu ta'ala qala ma'nahu qasidina nahwaka. Qasidina qala ma'nahu artinya qasidina nahwaka. Tidak ada yang dimaksud kecuali engkau Allah. Wa anta akramnya. Jadi arti amin itu adalah maknahu qasidina nahwak wa anta akram, engkau yang zat yang maha mulia, antahiba qasidan, semoga mengabulkan qasidan segala maksud. Hadza kalamul Wahidi, ini yang dikatakan oleh Imam Al-Wahidi. Wa hadhihi rabi'ah, dan yang 4 ini gharibatu jiddan, garibah jiddan, jarang sekali, langka sekali. Wa qad addaha aktsarul ulama min lahil awam. Wa qad addaha aksar ulama, kebanyakan membiasakan kebanyakan para ulama min lahnil awam, dari kesalahan apa? Orang-orang awam. Gitu Pak ya. Jadi yang pertama saja qala jamaah min ashabina man qala fi shalat batalat salatu. Jadi selain dari yang 4 ini, jika melakukannya itu batalat salatu, maka batal salatnya. Jadi mengucapkan amin tanpa dengan sigat yang 4 ini bisa saja ngaheureukeun gitu Pak ya. Bacaan apa? Amin batalat salatu, maka akan menjadi batal. Jadi mengucapkan amin jangan terlepas dari yang 4 sigat ini yang sudah disebutkan. Bisa saja menjadi batal salatnya kalau keluar dari 4 sigat tadi yang disebutkan. Qauluhu baina akhiril Fatihah wa amin, antara Fatihah dan amin yusanu ayyakula bainahuma. Nah ini Pak, antara Fatihah antara akhir Fatihah wa amin disunahkan bainahuma, antara keduanya mengucapkan Rabbighfirli lil khabaril hasan, hadis hasan, hadisnya hadis hasan lah. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala aqibad dhalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai dhalin Rabbighfirli amin, maka mengucapkan kalimat Rabbighfirli, baik imam ataupun makmum boleh. Pakai wali-wali ya. Nggak usah, tambah lagi, jangan tambah lagi. Ya udah Rabbighfirli saja. Sholat boleh juga atau apa? Posisi sholat aja. Kalau konteks dalam sholat saja diperbolehkan yang terkena syarat dan rukun, apalagi kalau di luar sholat. Kalimat apa Pak? Rabbighfirli. Pakai wali-wali tanya. Itu Pak, kaitannya dengan boleh dengan waladdallin. Rabbighfirli amin. Dijadikan saktah pun juga tidak menjadi masalah kalimat Rabbighfirli. Gitu Pak ya. Itu tapi seyogianya tentu di sana ada saktah. Jantan Pak tekenging ini nyambung gitu Pak. Waladdallin amin. Jangan gitu, saktah dulu Pak. Makmum harus tahu nih kapan mengucapkan apa? Amin, harus saktah. Ya maka ge waladdo amin. Ada apa makmum nu kitu tuh? Ya barudakeun. Barudak teh barudak pikiranana aya lagana mah kolot gitu. Barudak kotakna apa gitu ya. Gitu. Nah itu cukup dulu Pak ya. Alhamdulillah dengan jadi kalau ada yang dengar Rabbighfirli, udahlah saya udah ngaji nih, ada keterangannya di dalam apa kita kasih patus saja, tidak menjadi masalah gitu, karena itu konteks di luar bacaan surat Al-Fatihah gitu. Baru kalau di dalam membaca surat Al-Fatihah pakai Rabbighfirli batal bacaan Al-Fatihah karena terselingi oleh kalimat-kalimat lain. Itu dulu sudah dibahas tentang bacaan surat Al-Fatihah. Gitu Pak ya. Alhamdulillah. Cukup, udah lebih dari Isra. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad
Ya Rabbi balighul wasila. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah.